Gini, muka, batas muka itu di sini, rambut, telinga, sampai dagu, termasuk jenggot. Nah, ini yang kedua kali. Kalau ada jenggot, dibasuh jenggot nih, di sela-sela jenggot. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan video yang baru tentang pembelajaran bahasa Arab berkaitan dengan wudu. Jadi judulnya kata kerja, perintah, dan praktek wudu. Ya, ayat yang akan kita bahas di sini adalah surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, apabila kalian berdiri mau salat, maksudnya sebelum itu hendaklah berwudu. Bagaimana berwudunya? Faghsilu wujuhakum, maka wudunya itu faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Nah, di sini pakai kata perintah igsilu. Igsilu itu pengertiannya bersihkan dengan air. Ya, seperti kalau kita mandi, itu dalam bahasa Arab agtasilu, artinya saya mandi, membersihkan badan dengan air. Maka wudu ini perintahnya faghsilu wujuhakum, maka cuci bersihkan muka kalian. Tapi bahasa Indonesia dipakai basuh muka kalian. Tapi di dalam membasuh itu harus bersih. Ya, muka ini harus bersih. Nah, muka itu mana batasnya? Muka itu batasnya adalah rambut ini, pinggir rambut ini sampai telinga, sampai dagu, termasuk jenggot. Kalau berjenggot itu masuk muka. Dibersihkan, dibasuh dengan air sampai merata. Ya. Wa aidiakum, dan igsilu aidiakum, bersihkan tangan-tangan kalian. Sampai mana? Sampai al-marafiq. Al-marafiq itu mana? Ini siku. Siku. Jadi dari tangan, ujung tangan sampai siku. Nah, sampai siku itu. Jadi dua sudah yang harus dibersihkan. Wajah, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian dan usap kepala-kepala kalian. Ya, usap kepala-kepala kalian. Nah, di sini imsahu artinya usap. Usap kepala kalian ketika berwudu, usap dengan air maksudnya. Nah, pengertian imsahu di sini mengusap. Tapi ada kata biru'usikum. Nah, di sini banyak penafsiran yang berbeda. Karena ada biru'usikum, bi inilah yang menimbulkan penafsiran yang berbeda. Sebab sebenarnya bisa saja Allah berfirman wamsahu ru'usakum. Itu bagus bahasanya. Tapi kenapa wamsahu biru'usikum ada bih? Nah,
harfu jar ini. Bi, kalau kita cari artinya di berbagai pendapat ulama, bisa juga ditafsir, di bagian tafsir semuanya ada itu. Maka bi ini ada dua artinya. Arti yang pertama lil ilsaq. Bi ini menunjukkan bahwa ketika kita mengusap kepala itu, jari itu harus menempel di kepala. Ya, itu arti pertama daripada bi. Arti kedua daripada bi lil ba'd. Artinya menunjukkan sebagian kepala. Bi ini menunjukkan sebagian. Jadi bi ini ada dua artinya. Lil ilsaq yang pertama untuk menempel. Lil ilsaq artinya menempel. Tangan ketika mengusap kepala menempel di kepala. Yang kedua, bi berarti sebagian. Nah, di sini nanti kita nah, bagaimana pendapat para madhab yang empat di sini birusikum ini? Madhab Maliki dan madhab Ahmad bin Hambal memahami, mempraktekkan di sini berwudu. Ketika mereka berwudu, mereka menyapu, mengusap semua kepala. Ya, karena ada berarti bil ilsaq, menempel tangan ke kepala. Jadi semua kepala diusap. Nah, madhab Hanafi, kalau dalam madhab mereka, kalau berwudu mengusap kepala seperempat, berarti mengambil pengertian yang kedua, ba berarti sebagian. Imam Syafi'i mengertikan bi ini juga sebagian, tapi berbeda dengan Imam Hanafi. Kalau Imam Hanafi seperempat kepala diusap dengan air, kalau Imam Syafi'i kepala diusap, rambut diusap dengan air, tidak ditentukan seperempat atau separuh kepala atau tidak. Yang penting diusap sebagian rambut kepala. Nah, itu perbedaan madhab yang empat. Nah, apalagi wa arjulakum ilal ka'bain. Wa arjulakum ini bukan diusap dengan air, tapi wa arjulakum ini ikut ke sini. Ya, dibasuh, dicuci. Nah, lihat, fagsilu wujuhakum. Nah, ini fathah. Wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian fathah. Nah, wa arjulakum na fathah. Berarti kaki ini tidak diusap dengan air, tapi diigsil, dibersihkan, dibasuh. Nah, jadi wa arjulakum artinya faghsilu arjulakum, basuh kaki kalian. Sampai mana? Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi kalau begitu, ini sesungguhnya kalau di dalam tata bahasa ini jumlah i'tiradiyah disisipkan. Wamsahu biru'usikum adalah anak kalimat yang disisipkan. Nah, sebab pemahamannya begini, idza kumtum ilas salati, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas salati, apabila kalian berdiri mau salat, nah, faghsilu wujuhakum, basuhlah sampai bersih muka-muka kalian, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki-kaki kalian sampai ke mata kaki. Wamsahu biru'usikum ini, dan usap kepala kalian, ini jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah anak kalimat yang dimasukkan. Ya, begitulah, tapi firman Allah sudah seperti itu. Ini sebenarnya ungkapan yang canggih. Ternyata manusia sekarang kalau menulis buku, menulis makalah, sering juga ada jumlah i'tiradiyah kalau itu lebih indah. Baik,
Bagaimana prakteknya wudu? Adakah tuntunan Nabi Rasulullah SAW dalam hal berwudu ini? Tentu ada. Sebab fungsinya hadis itu adalah merinci makna-makna Al-Quran apa yang belum terinci, sifatnya masih umum. Atau menjelaskan atau menguatkan. Seperti itu. Dalam hal berwudu ini, ayat ini, ada rincian wudu yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Bukan satu hadis, tapi banyak hadis. Ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di An-Nasai, Sunan An-Nasai, Ahmad, dan seterusnya. Tetapi di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis. Sebuah hadis dari Amr bin Shu'aib. An abihi an jaddihi. Jadi hadis ini daripada Amr ibnu Shu'aib. Dia berkata, Ja'a ilan nabi rasulil Ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang A'rabi. A'rabi itu Arab tapi dari desa. Ya, bukan dari kota. Ja'a a'rabiyun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang A'rabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalahu 'anil wudu. A'rabi itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Fa'arahul wudu'a salasan salasa. Maka Nabi memperlihatkan kepadanya praktek berwudu salasan salasa, 3 kali. Berarti setiap anggota badan yang kita basuh atau usap ketika berwudu itu 3 kali. Kemudian Nabi berkata kepadanya, kepada Arabi itu, hakadzal wudu, seperti ini berwudu, ya. Barang siapa yang melebihi 3, apa kata Nabi dalam hadis itu? Faqad asa'ah. Kalau melebihi 3 kali, maka dia telah menjadikan wudunya buruk. Ya, tidak bagus. Wa ta'adda, dan melewati batas. Wa dhalamah, dan dia zalim. Itu hadis rawahu Abu Daud, wan Nasa'i, wa Ahmad ibn Hanbal. Kualitas hadis ini sahih. Nah, itu ya. Jadi dalam hadis ini saya memahami bahwa Rasulullah SAW mengajarkan berwudu kepada orang awam. Orang awam, bukan orang pinter. Orang awam diajarkan berwudu itu 3 kali. Barangkali kita ini termasuk orang awam. Maka kita mengikuti hadis Rasulullah SAW yang satu ini, yang memperlihatkan bahwa Nabi berwudu 3 kali. Baik, kalau begitu kita akan mempraktekkan wudu. Nah, di sini sekali lagi sebelumnya di sini di ayat ini yang disebut apa? Cuma 4 bagian badan yang disebut di ayat ini. 1, wujuh, muka dibasuh sampai bersih. 2, tangan sampai siku. Itu yang disebut. 3, kepala diusap. 4, kaki sampai 2 mata kaki. Cuma 4 anggota badan yang disebut di dalam ayat ini. Tetapi prakteknya Nabi adalah lebih dari itu. Artinya apa? Artinya yang 4 ini, muka, tangan sampai siku, kepala, kaki sampai mata kaki, itu fardunya wudu. Selain itu, sunnah. Sunnah. Baik, mari kita praktek berwudu. Saat ini kita akan praktek berwudu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita niat dulu. Ada niat. Tapi yang pertama adalah kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita membasuh tangan sampai pergelangan tangan. 3 kali. Nah, 1,
2, 3. Itu dihitung 3 ya. Membasuh tangan sampai pergelangan tangan ini tidak ada di dalam ayat. Berarti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sunnah. Ya. Kemudian berkumur-kumur 3 kali. Berkumur-kumur 3 kali ini juga tidak ada di dalam ayat tadi. Ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti ini sunnah. Kemudian hidung, istinsyak, hidung. 3 kali. Masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Ini juga tidak ada di dalam ayat. Berarti ini dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini sunnah. Nah, kemudian selanjutnya muka 3 kali. Nah, ketika kita membasuh muka, ya pakai kata-kata irsil, itu artinya tekanannya harus bersih muka. Kita berniat wudu untuk salat. Ya, niat itu bisa di dalam hati, bisa juga dalam hati sambil dilafadzkan. Silakan dihafal niatnya. Nawaitul wudu'a gitu dan seterusnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari lillahi ta'ala. Gitu kan? Basuh muka begini. Muka batas muka itu di sini rambut, telinga sampai dagu termasuk jenggot. Nah, ini yang kedua kali. Kalau ada jenggot, dibasuh jenggot nih, di sela-sela jenggot dengan jari. Yang ketiga, begini ya. Jadi harus begini karena perintahnya igsil sampai bersih. Jadi harus berkali-kali. Ini tersebut di dalam Al-Quran. Berarti ini fardu wudu. Muka tersebut dalam Al-Quran. Setelah itu, tangan. Tangan sampai mana tadi? Ilal marafiqi, sampai ke siku. Nah, harus begini, harus di sela-sela begini karena perintahnya igsil. Ya. Nah, 1. Nah, betul. Ini harus begini karena perintahnya igsil. Itu pertama. Yang kedua. Nah, sampai siku. Gini. Ini yang kedua. Nah, sampai siku. Begini, di sela-sela jari diginikan karena perintahnya igsil. Yang ketiga. Nah, sampai bersih berkali-kali karena perintahnya igsil. Bersihkan. Nah, ini tersebut di dalam ayat tadi. Berarti membasuh tangan sampai siku itu fardu wudu. Nah, terus apa tadi? Kepala. Ya. Kepala menurut Imam Malik dan Imam Ahmad seluruh kepala. Ya, jadi ada yang duduk di sini. Nah, sampai ke sini. Ke belakang, ke depan lagi. Seluruh kepala. Imam Hanafi 1/4 kepala. Imam Syafi'i rambut saja. Sebagian kepala tidak mesti harus 1/4, tidak mesti harus setengah, tapi mengusap kepala. Ya, mengusap kepala begini. Nah, 1, 2, 3. Sudah. Ya, itu tersebut di dalam ayat. Berarti mengusap kepala dengan air ini itu fardu wudu. Terus apa lagi? Apalagi telinga. Telinga ini. Nah, telinga ini dalam dan luar. Nah, begini. Nah, 1, 2,
Tiga. Nah, tiga itu telinga seperti itu. Membasuh telinga tidak ada di dalam ayat. Berarti telinga ini sunnah wudu. Nah, terakhir kaki. Kaki itu sampai mata kaki. Perintahnya igsil, bersihkan. Maka betul-betul kita bersihkan. Ini di sela-sela jari-jari kaki sampai mata kaki. Itu betul kita bersihkan. Tidak sekedar dialirkan air. Tapi bersih. Karena perintahnya igsil. Ya, cucikan bersih. Nah, 3 kali ya. Ini 3 kali. Nah, 3 kali. Tapi air kalau begini ya kita 3 kali, dianggap 3 kali sampai 3 kali seberapa lama? Nah gitu kan? Nah, ketiga kali, 3 kali selesai sudah, sampai mata kaki. Baru berdoa. Nah, berkaitan dengan membasuh kaki sampai mata kaki ini, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pada suatu saat dalam perjalanan sampai ke satu tempat, belum salat asar mereka, tapi maghrib sudah mau masuk, maka mereka buru-buru berwudu. Nabi melihat sebagian sahabatnya membasuh kaki, mata kakinya tidak kena. Maka Nabi teriak, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah mata kaki itu dari api neraka. Doa setelah wudhu, kita menghadap ke kiblat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Amin.